Shalom semuanya, senang sekali bertemu dengan Anda kembali. Hari ini kita akan mengupas satu topik yang menarik mengenai keluarga ataupun pernikahan. Seringkali digambarkan di dalam sebuah pernikahan, seorang lelaki akan pergi meninggalkan keluarganya untuk pergi kepada istri yang dinikahinya. Mereka akan hidup bersama-sama happily ever after, ya. Mereka akan hidup rukun untuk selamanya. Ya, itu seperti yang dicerita-cerita, ya. Tapi saya harap itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Amin. Karena kenapa? Di dalam kerukunan dikatakan di Mazmur 133 bahwa setiap orang yang hidup rukun, membangun keluarga di dalam kerukunan, maka di sana berkat-berkat diperintahkan. Tidak hanya kebetulan-kebetulan saja, tetapi berkat-berkat itu diperintahkan di dalam keluarga yang hidupnya rukun, ya saudara. Meskipun di dalam pernikahan itu nggak mudah, siapapun pasti setuju dengan saya, membangun pernikahan itu susah. Tetapi juga nggak susah-susah banget, karena Tuhan turut ambil bagian untuk memberikan kita berbagai hal, berbagai jawaban saat kita maju terus di dalam pernikahan, saudara. Ya, amin. Nah, di dalam pernikahan sendiri sejatinya cinta itu tidak cukup. Jadi nggak sekedar cinta terus kita bisa nikah sebetulnya, ya, karena sejatinya ada sebuah survei yang mensurvei berbagai banyak kalangan, suku, budaya, agama, atau ras, ataupun berbagai kalangan ekonomi, ya. Ternyata 70% dari mereka yang bercerai mereka itu ternyata masih saling mencintai. Itu bukti bahwa ternyata memang di dalam pernikahan butuh sebuah cinta, tetapi cinta itu nggak cukup, karena pernikahan itu seringkali digambarkan seperti kita naik roller coaster, ya. Kita seatbeltnya kepasang, bakalnya kepasang, klik, ya. Kita udah one way ticket, kita nggak bisa kemana-mana. Ingat, di dalam kekristenan kita itu menikah itu untuk satu kali saja, nggak boleh berkali-kali. Ya, kita harus setia di dalam setiap pasangan kita, ya. Jadi one way ticket, mau dia bolak-balik begini, dia melungker-melungker waktu momen-momen berputar-putar seperti ini, ataupun sekedar lurus atau turunan atau tanjakan, ya kita harus setia di dalam proses yang kita alami di dalam pernikahan kita. Nah, ada ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan tentang pernikahan, yaitu di 1 Korintus 7 nih. Di ayatnya yang ke-28 dikatakan, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Orang yang demikian ini apa? Orang yang kawin, orang yang menikah. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Dikatakan di firman Tuhan, mungkin lebih jelas di The Message Bible, itu dikatakan bahwa you take on additional stress in an already stressful time. Ya, bahwa kita mengambil stres tambahan kalau kita menikah di situasi yang sudah mungkin stressful, udah banyak stresnya juga, ya. Di dalam pernikahan ternyata enggak mudah. Nah, kenapa kok susah? Ya, karena kita satu dengan yang lain berbeda. Kita banyak tantangan yang akan muncul, ditimbulkan karena kita dibesarkan di berbagai beda-beda budaya ataupun latar belakang dan lain sebagainya. Pernikahan itu susah, ya, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan, lihat firman Tuhan Alkitab itu seperti manual book, saudara. Semuanya sudah tertulis di situ. Dikatakan bahwa di firman Tuhan ini ada kisi-kisinya. Kita buka yuk. Di Amsal yang ke-24 ayat 3 sampai yang ke-4. Firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Bagaimana supaya pernikahan kita dipenuhi dengan barang-barang atau sesuatu momen-momen yang sifatnya berharga, ataupun dikatakan benda yang berharga di situ. Ada 3 ternyata di ayat ini. Dikatakan dengan hikmat. Yang pertama dengan hikmat.
ya. Ternyata di dalam pernikahan kita perlu punya hikmat. Yang kedua, kita perlu punya kepandaian. Yang ketiga, kita perlu punya pengertian, pengetahuan. Ya, di dalam pernikahan kita nggak cuma bisa ngalir, cuman modal cinta, datang ke gereja lalu dinikahkan. Sudah, ingat bahwa saat menikah, kita menikah juga dengan karakternya, dengan keluarganya, bahkan juga dengan masa depannya. Ada banyak hal-hal yang akan membentuk pernikahan Anda di sana, ya. Makanya kita perlu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, hikmat, kepandaian, pengertian di dalam hal apa saja, ya. Yang pertama, Anda perlu tahu, mengenali bahwa perempuan ataupun dengan laki-laki itu berbeda, ya, berbeda. Karena yang laki-laki itu single tasking, sementara yang wanita itu multitasking, ya. Misal single tasking, saya mengerjakan sebuah tugas kantor, saat saya sambil ketik, istri saya coba bicara, dia sambil masak, bicara sama saya. Kok begini, saya nggak masuk. Karena apa? Fokus saya terarah pada pekerjaan yang sedang saya kerjakan. Jadi saya single tasking. Saya belum tentu bisa menerima cukup banyak informasi yang diceritakan oleh istri saya di saat fokus saya sedang bekerja, ya. Tetapi lain dengan istri saya. Istri saya masih bisa berkomunikasi dengan saya, cerita tentang anak saya, kelakuannya kemarin, hari ini, atau dan lain sebagainya, sambil dia mungkin sambil masak, ya, sambil masak, ngiris tahu, ngiris lombok, dan lain sebagainya. Dan juga di saat yang bersamaan tuh sambil lihat YouTube mungkin dan lain sebagainya. Dia bisa kerjakan banyak hal secara bersamaan, ya. Wanita itu multitasking, ya. Terus ketahuilah bahwa fokus seorang laki-laki itu fokusnya single, kayak kacamata kuda, ya. Jadi ibaratnya itu seperti misalkan saat saya masuk ke kamar, istri saya bilang sama saya, "Kok mau ngapa?" "Oh, aku mau ambil bukuku ketinggalan di kamar." Ya udah sekalian ya, ambilin gunting kukunya. Setelah saya cari buku, saya coba cari gunting kuku kemana-mana, nggak nemu. Istri saya bilang di atas kontainer. Saya coba cari di atas kontainer, saya nggak nemu, iya kan? Tiba-tiba istri saya masuk, "Ini loh, dari tadi saya seliwer-seliwer lihat di situ kok nggak bisa," tapi istri saya begitu lihat bisa. Nah, beda dengan wanita. Wanita itu kalau lihat itu lebar, ya, bisa melihat kemana-mana. Nah, maka jangan heran kalau di mall itu perhatiannya kemana-mana, bisa ke situ ya, ke toko-toko macam-macam, ya. Harusnya tujuannya itu beli sepatu, ya, butuhnya ke mall itu misalkan untuk beli sepatu, ternyata yang dibeli nggak cuma sepatu, ya, selendang dia beli, bando dia beli, sabun dia beli, berbagai macam hal dia beli, ya. Saya nggak nyindir istri saya, ya, ini cuma joke, ya, cuma sekedar ilustrasi, ya. Nah, tak hanya itu, yang pertama kita perlu mengenali perbedaan, ya, laki-laki dan perempuan, ya. Yang kedua, kita harus memiliki komunikasi yang sehat, ya. Kita perlu tahu bahwa wanita itu didrive dengan perasaan, sedang pria itu dikendalikan oleh logika, ya. Jadi ibaratnya kayak contoh misalkan tadi masih tentang saat saya sama istri saya misalkan, atau mungkin suami istri dari tetangga, ya, jangan cerita soal keluarga saya sendiri, ya. Nggak enak nanti saya dijewer sama istri saya. Nah, mungkin seorang suami bicara sama istrinya, lagi ngobrol, asik ngobrol, ya, tapi suaminya lagi baca koran sambil ngobrol, ya kan. Tiba-tiba sang istri bicara, "Itu loh pembantumu itu begini tadi itu begini, cerita banyak sekali, ya." Seperti yang kalian tahu lah, ya, wanita itu perlu mengeluarkan kebendaraan kata 50.000 kata tiap hari. Bayangin 50.000 kata itu kuota, itu harus habis, saudara, ya. Jadi dia ngomong panjang lebar, kalau kita cuma nanggapin, ya udah tuh, ya udah ganti nih, misalkan kalau misalkan kamu nggak suka ganti toh,
misalkan seperti itu. Ternyata marah, ya. Ternyata marah karena wanita itu ingin dimengerti, nggak butuh jawaban sebetulnya, butuh dimengerti. Tak coba kita sikapinya saat seorang istri itu ngomel-ngomel soal pembantunya itu jorok lah, nggak bersihan misalkan ya, ini misalkan. Lalu suaminya ngomong, oh gitu ya, nggak bener itu. Wah, masa gitu? Wah, nggak bisa didiemin nih. Ya, kalau menurutmu gimana? Dan lain sebagainya. Nah, respon-respon seperti itu ternyata ya sebetulnya akan membawa istri kita itu puas bahwa dia itu direken ya. Direken itu diperhatikan ya, itu bahasa Perancisnya ya. Diperhatikan, didengar. Ternyata dia ngomong panjang lebar, kuotanya dihabisin tuh nggak sia-sia. Ternyata ingin dimengerti dalam hal-hal seperti itu ya. Lalu saat Anda berkomunikasi dengan istri Anda ataupun dengan suami Anda, ketahuilah bahwa saat Anda ingin bicara tentang hal-hal yang serius, misalkan suami Anda masih lagi baca koran, istri Anda lagi lihat film atau apa, kalau memang ini serius, Anda perlu tanya, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa saling berkomunikasi atau bicara serius? Karena jangan langsung semua dilemparkan, semua dilontarkan. Karena setiap manusia itu punya daya tampung. Emosinya juga punya daya tampung. Kalau dia pulang kantor posisinya juga lagi meeting, situasi genting, dia harus sedikit stres levelnya tinggi, mulai naik. Itu nggak bisa gampang langsung dia pulang langsung kita kasih cerita tentang anak-anak, tentang keluarga, atau tentang pembantu, atau tentang taman, atau tentang apa. Kita nggak bisa ya. Ibaratnya seperti lift ya. Saat lift itu diisi orang-orang yang cukup banyak dengan bobot tertentu hingga dia bunyi ya. Berarti itu overload ya. Jadi kita harus keluar dulu, beberapa orang harus keluar dulu supaya lift ini bisa berfungsi kembali. Kalau enggak, dia nggak akan bisa naik turun liftnya. Sama seperti kita, kalau kita terus-terusan penuhi pikiran pasangan kita dengan berbagai hal, daya tangkapnya bisa nggak nampung. Nanti Anda kecewa. Nanti kita kecewa dengan pasangan seolah-olah nggak mendengarkan atau nggak memperhatikan, padahal bukan demikian. Maka saat Anda mau berkata-kata yang serius dengan pasangan Anda, pastikan dia cukup punya waktu yang senggang, punya kapasitas yang siap untuk diajak bicara supaya nanti hasilnya nggak emosian atau sesuatu hal yang di luar prediksi Anda mungkin ya. Dan yang ketiga mungkin untuk menjelaskan tentang komunikasi yang sehat ini adalah Anda perlu tahu, untuk bapak-bapak atau suami-suami perlu tahu bahwa saat istri Anda cemberut ya, Anda pulang kantor mukanya agak ditekuk-tekuk ya, jadi mulai Anda tanya, ada apa sih? Ah, gak ada apa-apa. Kenapa? Kamu kenapa? Gak ada apa-apa. Kamu kenapa sih? Nggak ada apa-apa. Ketahuilah saudara, sebetulnya ada apa-apa ya. Tapi kita mancingnya jangan langsung serius ya, perlu didekati dulu, perasaannya dijaga dulu dan lain sebagainya ya. Perlu ada sedikit effort dari seorang laki-laki untuk membiarkan wanitanya bisa cerita, pasangan wanitanya bisa cerita. Tapi berbeda dengan laki-laki, saat dia pulang mukanya cemberut, kesannya mungkin dipikir sama kayak dia nih, merahasiakan sesuatu. Dia tanya, kenapa sih? Gak ada apa-apa. Kalau laki-laki gak ada apa-apa ya memang gak ada apa-apa. Jangan terus diuber ya. Kadang-kadang kita salah tafsir ya, ngomong gak ada apa-apa itu dikejar terus, padahal dia cuma pengen menyendiri. Saat seorang laki-laki stres ataupun dalam bobot pikiran tertentu, sebetulnya sering sekali laki-laki itu perlu tempat untuk ngecas ya, supaya pikirannya itu jernih kembali, pikirannya itu tenang kembali. Jangan diuber dulu, biarkan suami Anda atau pasangan suami Anda itu tenang dulu, jangan biarkan dibebani dengan apa yang Anda tanyakan nanti ya. Nah,
Itu tentang komunikasi yang sehat. Lalu hikmat dan pengetahuan tentang apa lagi nih yang kita perlu tahu dalam menjaga pernikahan atau keluarga kita. Yang ketiga adalah kesediaan kita untuk berkompromi. Ya, kompromi dalam hal apa? Misalkan saya mau melakukan apa yang saya nggak suka, tapi kalau itu penting bagi kamu, saya akan lakukan. Misalkan ini suaminya nggak suka jalan-jalan, mungkin saya nggak suka jalan-jalan, ya, saya nggak suka jalan-jalan, tetapi istri saya punya momen di mana dia mau reuni sama keluarganya, dia ngomong sama saya, bisa nggak untuk ikut reuni di bulan depan dan lain sebagainya. Saya sejatinya sebetulnya gerah, misal ya, saya ini suka jalan-jalan sebetulnya. Misalkan saya nggak suka jalan-jalan, tetapi saya demi istri saya, demi menyenangkan istri saya, ya, saya perlu sedikit kompromi, ya, saya perlu bayar harga supaya menjaga hubungan saya dengan istri saya, ya. Kalau ini menyenangkan kamu, memiliki kualitas dengan keluarga, ya saya akan temani, ya. Itu, ya. Jadi kesediaan untuk berkompromi, kita perlu mengalah, ya. Yang keempat, kita harus punya kasih dan hormat, love and respect, ya. Kita baca lagi ayat firman Tuhan di Efesus, ya. Efesus 5 ayat yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin, ya. Dikatakan kita perlu mengasihi istri kita, menghormati suami kita. Nah, sering kali dalam sebuah pernikahan itu digambarkan seperti hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Betul, seperti yang Anda ingat di dalam janji pernikahan Anda, ya, seperti jemaat mengasihi kepala, mengasihi Tuhan Yesus sebagai kepala, mengasihi gerejanya, ya, seperti itu juga di dalam sebuah pernikahan. Nah, Anda tahu bahwa Tuhan itu bertata atas pujian umatnya, ya. Jadi jika Anda sebagai jemaatnya, dan Tuhan ibarat sebagai umpamanya seperti kita sebagai yang suami atau laki-laki, nah itu seringkali kita butuh dihormati, ya, seringkali butuh dipuji, ya. Kapan terakhir kali Anda sebagai istri memuji suami Anda? Kapan, ya? Apakah 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau bagaimana, ya? Jangan sampai justru yang menghargai atau yang menghormati suami Anda justru orang-orang di kantor. Hati-hati, malah nanti hatinya bisa tercobai, saudara. Jadi sering-seringlah memberikan pujian atas effort yang sudah dilakukan oleh suami Anda. Hargai suami Anda, ya. Itu jadi yang pertama, kita harus menghargai, ya. Terus misalkan saat Anda sebagai seorang istri, misalkan Anda punya tabungan, Anda punya uang, Anda mau beli sesuatu, alangkah baiknya jika Anda ngomong dulu sama suami Anda, boleh nggak aku beli ini? Meskipun nih secara tabungan uang Anda banyak, atau misalkan Anda sebagai istri memiliki penghasilan yang lebih banyak dibanding suami Anda, tetap harus tanya, saudara, ya, saudari, ya. Supaya apa? Supaya kita menjaga kehormatan seorang suami yang Tuhan sudah tetapkan sebagai suami kita, ya. Jadi harus dijaga, saudara-saudari, ya. Ya. Jadi terus yang sebaliknya, kita sebagai suami-suami yang laki-laki harus serius, harus benar-benar ekstra memperhatikan keadaan istri kita, ya, memperhatikan dengan segenap hati, ya. Jangan sekedar cukup saja, harus diperhatikan lebih, ya. Ingat bahwa seorang wanita itu seperti receiver, ya. Namanya juga woman, ya, woman, wanita itu woman. Womb, ya, ini plesetannya womb itu kan kandungan, ya. Makanya saat kita berkata-kata dengan istri kita pun kita harus
benar-benar tulus, kita benar-benar harus mengasihi. Jangan cuman pas sebelum nikah aja kita bilang I love you-nya sampai delosor-delosor, tapi begitu sesudah Anda menikah, I love you-nya nggak tulus. Hati-hati saudara. Ataupun waktu Anda marah-marah mungkin, hati-hati, jaga, tahan betul kata-kata yang buruk itu keluar dari mulut Anda. Karena apa? Ingat, saat dia terima sesuatu kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar, itu akan diingat-ingat terus. Ingat bahwa seorang perempuan itu penerima, receiver. Jadi jangan sampai dia pendam, dia buai di dalam kandungannya. Begitu marah jilid 2, lagi ada crash dikit, jilid kedua, yang lalu-lalu disampaikan, kamu sih selalu begini, kamu selalu ngomong begini. Jadi Anda jadi bingung kenapa yang dulu-dulu dibahas. Ya karena yang dulu-dulu belum selesai secara tuntas. Akhirnya Anda kedapatan plus bunga-bunganya ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah hal yang menggambarkan sebuah keluarga ataupun pernikahan. Pernikahan itu nggak mudah, tetapi ini kisi-kisinya. Tadi saya sudah sampaikan 4 hal yang menjadi kisi-kisi yang kita perlu lakukan ya. Kita perlu pakai hikmat kita untuk mengenali perbedaan antara lelaki dan perempuan. Dan yang kedua, kita perlu nih berhikmat dalam membangun komunikasi. Dan yang ketiga, kita perlu berhikmat dalam kompromi, kapan kita harus yang turun, istri kita yang kita turun supaya istri kita juga ngimbangin ya. Sebaliknya juga istri kita dalam hal-hal tertentu turun supaya semua berimbang, semua punya titik temunya supaya nggak konflik mulu ya. Dan yang keempat, kita perlu berhikmat bahwa wanita itu perlu dikasihi ya, dan yang pria itu perlu dihormati. Jangan kebalik-balik ya, harus dilakukan. Hormatilah suamimu, kasihlah istrimu, saudara-saudara ya. Nah, menutup firman ini saya mengingatkan tentang firman Tuhan yang mengisahkan bagaimana Tuhan ada di zaman perkawinan di Kana ya. Tuhan sanggup ubah air kotor menjadi anggur yang sangat-sangat luar biasa enak ya. Apapun yang terjadi dalam keluarga Anda, ketahuilah bahwa Tuhan sanggup restorasi. Mari datang bersama Tuhan, terus andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam keluarga Anda ya. Maka keluarga Anda akan dipulihkan. Di dalam kerukunan, berkat-berkat itu diperintahkan Tuhan. Itu berlaku buat Anda dan saya. Ya, saya harap ini memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.